Ramadan makin berilmu nih. Buat tepuk tangan dulu kali ya. Gila hari ini Mugi. Parah. Mugi parah lu anjir. Lu kayak ex mood ya. Ya aduh. Ini kan harus ada kol-kolahnya. cerminan. Kan kemarin gue udah dengerin ceramah kan. Iya. Orang terbaik adalah orang yang lebih baik daripada kemarin. Waduh Nah, bener gitu. juga. Jadi harus makin baik terus ya. Iya. Ini sekarang gue pakai kayak gini nih. Iya. Besok gue pakai sorban. Tapi lo keras ibu asli. Parah. Nggak apa ya, walaupun puasa tapi tetap kece. Iya dong, Ya harus. kan? Jangan lemes-lemes. Puasa kan? Puasa dong, Alhamdulillah. pasti. Gua mah enggak orang non muslim. Nah ini kan kita ngobrol kan ada gunanya nih. Iya. Jadi saling toleransi. Benar. Supaya kerukunan agama di Itu Indonesia itu yang gue suka. ya bisa terjaga gitu kan. Iya. Jadi aku bisa belajar dari Mas Bram. Iya, Mas Bram bisa betul, belajar betul, dengan betul. saya masalah agama masing-masing ya kan. Assalamualaikum. Nah gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi ngomongin apa sih? Ya. Lo duduk dulu. Duduk dulu, pakai headset dulu. Lu linglung banget kenapa ya? Kayaknya duduk. Duduk. Ceritain. Pakai kenapa? Nah, apa sih? Muka lu lapar banget kenapa? Mungkin puasa ketiga ini gue bener-bener lemes banget hari Puasa ini. ketiga. Wah lu bener-bener udah ke 10, ada ke 10. Oh ya, hari ke-10 ya? Malu lah, banyak pikiran. Pokoknya puasa ke-10 ini gue Gua bener-bener ngakak. diuji banget Mas Bram. Emang kenapa ujiannya? Yang pertama, gue sahur jam 11 malam. Ngapain? Karena gue menghindari telat. Emang lu gak ada yang bangunin di rumah? Lu Gak jomblo ada. emang? Gak ada yang nelfonin ayang lu? Mas Bram jangan kan itu. Kambingnya gak mau bangunin gue. Dah. Kan di iklan ada jasa Lagi. itu ngebangunin sahur lah gimana? Ada tuh. Pakai batu. Lu habis bikin masalah apa lu? Oh lu datengin Pak Ustadz lu. Udah. Nah, ini nih pakarnya pakar nih. Mas Dery sehat. Sehat Ustaz. Tapi hari ini lagi Kayaknya lagi banyak pikiran ya. bisa dibilang kayak gitu Pak Ustadz. Yang pertama nih Pak Ustadz, Nah. saya lemes banget Pak Ustadz hari ini Pak Ustadz. Padahal ini baru puasa ke-10 Pak Ustadz. Tapi emang bener-bener lemes banget. Tadi jam berapa puasanya tadi malam? Sahurnya Pak puasa Ustadz. sahurnya. Sahurnya aku jam 10, jam 11. Loh, kok jam 11 malam? Iya, Bukan 11 siang kan? bukan. Kan. Karena Kenapa jam 11 malam? menghindari telat Pak Ustadz. Oh. Tarik napas. Tarik nafas dulu. Orang mah lapar biasanya darah rendah, lu darah tinggi lu. Justru saya kebalikan Pak Ustadz. Dibuka baru. Baik. Gini, alhamdulillah ya, kita sudah di hari keberapa nih? Ada 10 Hari ke-10 berapa ya. 10 Pak Ustadz. Nah, cerita ke-10 ya. Ya ceritanya 10. Cuma 10. Kita udah balik lagi di Ramadan di 1445 Hijriah. Apa namanya? Mungkin dari hari pertama sampai sekarang kita sudah banyak sekali mungkin udah kayaknya kalau hari 10 sih udah ini ya udah adaptasi ya badan kita. Iya, harusnya iya, ya kan? Iya. Udah harus adaptasi kan? Iya. Nah, jadi kembali kita terkait ke sahur ini, sebenarnya yang diajarkan Rasulullah SAW itu adalah sahur itu adalah diakhirkan. Jadi Oh, nggak sahur- diawalkan? Bukan diawalkan, diawalkan tuh buka sahurnya, buka puasanya. Oh, buka kebalik sahurnya. dari- Jadi yang Tadi dibalik. saya kebalik, Pak Ustadz. Balik Yang ya? dibalik gitu. Oh. Kalau sahur itu adalah kita diakhirkan. Akhir itu menjelang Mepet dari ya, mepet. Tapi kan takut kebablasan. Ya jangan bablas juga. Tapi kalau saya Pak Ustadz, kalau Ah. sahur jam 3 itu tidur lagi sampai kebablasan gak sholat subuh. Nah, Oh iya tuh, ada lagi nih masalahnya. banyak masalahnya ya. Saya justru menghindari itu Pak Ustadz. Oke. Kalau saya sahur jam 3, otomatis saya kebablasan kalau sholat Nah, subuh. di Tapi sini- kalau saya sahur jam 11, sholat subuhnya dapat Pak Ustadz. Oke. Manajemen waktu kita penting di bulan Ramadan ini. Apalagi kan kalau mungkin kerja kan kita cuma sampai 4 jam 4 sore kan? Iya. Ya. Iya. Nah, biasanya kan sampai jam 6 sore, mungkin sampai jam malam ya. Iya. Mas Dery ya. Iya, Mas. Nah, sekarang jam 4 sore kita atur lah ritme istirahat kita. Ya. Mungkin dalam olahraga pun kita wajib di bulan Ramadan. Mungkin bukan wajib ya. Kita selipkan lah sedikit-sedikit. Iya, Cuma benar. jangan yang olahraga yang berat-berat juga. Iya. Jangan sampai merepotkan diri kita juga. Iya, atau capek, Nah, sampai lupa langsung minum kan. Berabe kita kan. Itu sih sering banget Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, biasanya modelan si Dery ini yang
bukan mereka sih, si Derry ya. Derry aja deh yang mereka emang nggak ada. Jadi Ngapain mereka? sahurnya itu emang sengaja pas sebelum tidur. Jadi biar nanti biar nggak telat, nggak buru-buru. Tapi pas buka puasa Pak Ustadz langsung makan nasi padang, makan Nah, itu gimana Pak Ustadz? makan rendang, mie pakai rendang. Ini Pakai mie. nyebut merek lagi. Jadi gini. Keutamaan buka puasa dan keutamaan sahur ya. Iya. Yang pertama terkait daripada sahur. Saya sampaikan sahur ini adalah langkah baiknya kita akhirkan menjelang daripada azan maghrib. Yang harus kita perhatikan di sini adalah imsak itu sebenarnya bukan berhentinya kita makan ya. Jadi imsak itu adalah persiapan menuju daripada selesai kita makan. Jadi kan mungkin di kita masih banyak berpendapat bahwasanya imsak itu selesai gitu ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum ya kan. Nah sebenarnya enggak. Itu masih ada jeda waktu sampai menjelang daripada waktu subuh. Biasanya 10 menit ya daripada imsak sampai ke azan subuh itu. Jadi selama azan belum berkumandang kita masih boleh minum, boleh Masih boleh, makan. Ustaz? Masih boleh seperti itu. Imsak itu hanya apa namanya warning ya. Warning. lah ya. Iya. Prit gitu kan. Ya. Kita lagi nih mau Peringatan. Lampu kuning ya. Pak lampu Ustadz ya? kuning, Iya, betul iya, lampu iya, kuning. iya. Kita mau sholat, mau sahur nih, mau puasa. Gitu. Jadi masih ada waktu. Gitu. Nah kalau kita sholat sahurnya malam, kita nggak dapat keberkahan. Jadi salah satu yang menjadikan beda sahur dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani ada salah satunya adalah kita ada sahur. Itu yang membedakannya. Dan di waktu sahur ini luar biasa. Banyak sekali keutamaan di sahur ini. Apa tuh, Ustaz? Banyak apabila kita istighfar dalam sahur ini ya. Ya. Insya Allah kita akan diampuni daripada dosa-dosa kita semua. Amin. Gitu. Jadi nggak hanya cuma sekedar makan aja, tapi kita pun bagaimana dalam bersahur ini pun ada nilai-nilai ibadah yang kita sampaikan di sana. Gitu jangan hanya makan ngisi perut kita, tapi dari itu pun kita harus dampingi dengan hal-hal yang positif. Sekarang kan mungkin banyak yang sering sahur on the road ya. Iya, itu tuh Pak Ustadz. Ya kan? Rame-rame Berisik di jalan gitu. Sebenarnya kan itu kan mungkin tujuannya bagus lah ya. Mereka ingin mengenalkan mungkin ya ingin gaul lah ya. Cuman rame-rame. Cuman ketika katakanlah kita sahur di jalanan, kita mengganggu ketertiban orang lain kan itu zolim juga kita. Iya benar. Ya kan? Habis sahur kita malah pulang ke rumah nggak sholat subuh. Jadi gini, kadang-kadang kesalahan ini tuh adalah melupakan daripada sholat. Padahal sholat ini wajib sama halnya dengan saum. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat karena kita puasa karena kita saum. Aduh capek nih, nggak mau sholat lagi saum. Itu salah. Rugi kita, rugi. Jadi kalau kita laksanakan sholat plus dengan saum maka double combo lah ya. Kalau itunya itu. Jadi jangan sampai ditinggalin di sholatnya nih. Bonus gitu. Nah, gini Pak Ustadz. Trik dong Pak Ustadz supaya kita tuh puasa kuat sampai beduk maghrib gitu. Nah, kita itu disarankan kalau sahur tuh makannya apa aja ya? Nah, menunya Oke. Menu sebenarnya dari ini yang penting cukup protein, karbohidrat dan lain-lain. Jangan berlebihan juga. Karena yang namanya berlebihan itu bagus, tidak bagus, jelek. Jadi kita vitaminnya cukup, kemudian seratnya juga cukup. Kalau perlu ditambah dengan buah-buahan. Dan kembali lagi kita lihat, ketika kita sahurnya di akhir waktu, katakanlah misalnya kita subuh sekarang jam 4.35 ya, 4.34 lah ya. Katakanlah kita misalnya jam 4.10 atau mungkin jam 4, maka ketahanan daya tubuh kita akan lebih lama dibandingkan kita sahurnya jam 10 malam nih. Kan? Kita kan otomatis lebih panjang lagi kan? Sahurnya kan? Iya, tapi aku mau nanya nih. Sahur yang baik itu sekitar jam berapa, Ustadz? Yang menjelang sholat azan subuh 30 menit kali ya Pak Ustadz. Mungkin jam 3:30 gitu ya. Kalau mungkin yang masih suka ngerokok ataupun yang sebat-sebat gitu ya. Ya mungkin itu diatur lah. Jangan sampai ketika mau imsak kita baru nyeduh kopi nih. Kita belum sikat gigi dan lain-lainnya kan. Jadi kita atur manajemen waktu seperti itu. Itu sahur. Jadi sahur pun sangat luar biasa sekali keuntungannya, padilahnya itu disampaikan tadi. Kemudian kita terkait kembali ke buka puasa nih, buka sahur. Nah, beda dengan sahur. Kalau sahur kita diakhirkan, kalau buka puasa kita
Bukan di awal kan. Maksudnya jadi apa namanya enggak mengakhirkan buka saum. Oh iya. Buka puasa. Kalau katakanlah maghrib misalnya jam 18 sore, nah kita jam 18 sore kita buka. Jadi jangan sampai 6:30 baru kita buka gitu ya. Tuh, kita masih kuat nih gitu kan. Temen saya ada tuh Pak Ustadz. Nah dimundur-mundurin itu enggak boleh. Dia kerja, wah kerja masih banyak deh. Ntar aja dah gitu. Nah, gitu. Walaupun hanya seteguk air ataupun hanya sebutir kurma, itu akan lebih bagus. Karena salah satu waktu yang paling membahagiakan bagi orang yang saum adalah ketika berbuka puasa. Dan di situ luar biasa padilah yang apabila katakanlah kita buka puasa mungkin 10 menit ataupun 15 menit kita baca Al-Qur'an, kita berdoa, maka insyaallah doa yang salah satu doa yang tidak akan tidak ada hijab, tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya doa orang-orang yang sedang saum. Banyak-banyak doa di bulan Ramadan ini. Doanya pun jangan doa-doa yang kecil-kecil, doa-doa yang gede-gede. Ya Allah berikan aku istiqomahan dalam ibadah. Masya Allah. Jangan jodoh-jodoh insya Allah datang. Amin Pak Ustadz. Jadi gitu ya Mas Dery ya. Iya. Sahurnya jangan malam-malam, subuh. Apalagi sebelum sahur kita sholat tahajud dulu, ya kan, baca Al-Quran, zikir, Masya Allah. Ini waktu yang mustajab. The best time kalau the best time. Berarti itu momen yang paling bagus. Itu pelajaran buat saya Pak Ustadz. Betul. Untuk nextnya itu sahur jangan jam 10 atau jam 11 malam. Gue punya saran nih dari buat lu. Apa tuh Mas? Lu kan udah kebiasaan sahur jam sebelum tidur malam nih. Lu sahur makan sebelum tidur malam, ntar pas mau imsak lu makan lagi. Bisa sebelum subuh. Pakir kuat. Combo. Terus gini Pak Ustadz, aku juga penasaran nih. Kan tadi berbuka puasa itu disegerakan setelah duduk maghrib ya. Betul. Nah itu lebih baik kita makan beratkah langsung atau kita cuman yang penting batal dulu deh. Makan beratnya nanti atau gimana, dan menunya tuh lebih baik seperti apa? Soalnya kan kita habis kosong perutnya nih seharian kan, itu lebih baik dikasih makan seperti apa tuh? Oke. Baik, amannya, bagusnya ya, sunahnya ya. Kita cukup dengan seduk air ataupun dengan kurma, itu sudah cukup. Karena kadang-kadang yang menjadikan kita salah penafsiran itu adalah daripada keyakinan kita. Jadi kita yakin itu apabila kita banyak makan kita akan kenyang. Padahal nggak seperti itu. Allah mampu mengenyangkan kita walaupun hanya dengan sebiji kurma ataupun hanya dengan seduk air. Di situ. Jadi kadang-kadang kalau kita habis buka langsung makan yang berat, sholat maghribnya males, sholat isanya males, tarawih apalagi bablas, ya kan? Itu kebiasaan orang-orang kita sih. Karena kalau nggak ketemu nasi tuh kayak nggak afdol kayaknya gitu. Gimana gitu kan? Bener. Padahal udah makan lontong 3 belum makan nasi nih. Lontong kan nasi juga. Itu sayang banget Ustaz. Termasuk goreng, mungkin lo dikira kebiasaan gorengan lah ya. Iya. Itu gimana Pak? Nah kan gorengan pun kalau secara ini tahu sendiri lah ya, minyak dan lain-lainnya ya. Jadi kurang tepung, kurang apa namanya, kurang bagus. Kadang-kadang mungkin 10 hari udah 7 hari udah mulai kering tenggorokan kan. Iya. Makannya gorengan terus kan pertama sampai itu benar diuji. Malah belum lagi yang dingin-dingin kan. Itu bagusnya itu tadi apa, kurma putih. Kalau mungkin perlu dengan air hangat itu lebih bagus. Nah nanti makannya mungkin selepas sholat maghrib mungkin baru kita makan menjelang daripada isya. Kan masih ada jeda waktu tuh ya. Sampai menjelang daripada kita tarawih. Gitu. Atau mungkin kita akhirkan nanti. Sebenarnya kalau dari Islam sih lebih bagus kalau untuk makan ya itu diusahakan sebelum sholat isya. Diusahakannya ya. Karena biasanya kalau kita makan lepas daripada itu biasanya akan ketika kita bangun suka agak berat. Pernah nggak sih nyobain malam-malam makan pas bangun tidur kita tuh agak berat? Iya malam. Nah salah satu itu apabila kita makan di atas isya itu salah satu penyebabnya kita bangun agak malas seperti itu. Mungkin biar perutnya nggak kaget juga kali. Tapi kalau menurut Pak Ustadz itu lebih baik kita makan setelah tarawih atau sesudah sholat maghrib? Sesudah sholat maghrib sih kalau misalnya kalau katakanlah kita posisi tubuh kita ya perlu segera asupan ini segera kita makan. Jadi intinya jangan sampai puasa ini menjadikan kita sakit. Betul. Itu jangan nanti aja deh sholat makannya masih kuat gitu kan. Ternyata pas sholat isya, sholat tarawih bunyi di perut. Malah kita nggak husu kan sholatnya kan. Tapi pengalaman yang udah kita jalani ya biasanya. Kita habis buka nih habis maghrib gitu. Habis maghrib kita makan. Habis makan kita tarawih. Habis itu pasti lapar lagi. Iya. Itu. Dan itu pasti makan lagi. Itu bunyi sih perutnya Pak Ustadz. Pasti. Karena kan habis itu kan. Gerakan lah ya. Gerakan. Oh iya. Apalagi kita ambil paket yang 20 ya. Itu.
Jadi intinya puasa ini bukan untuk buat sakit membuat kita sakit, tapi justru untuk menyehatkan kita semuanya. Banyak penelitian daripada kedokteran yang justru orang-orang yang punya mah sebelumnya ketika dia berpuasa justru akan menjadi obat karena saum ini memberikan salah satu obat untuk kita semuanya seperti itu. Terutama yang punya penyakit lambung biasanya punya mah, biar asam lambungnya juga lebih netral lah, lebih bagus. Ini kita diuji keyakinan kita. Jadi bahwasanya apabila kita sahur dengan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka insya Allah hal baik akan datang kita semuanya. Amin. Lo ada pertanyaan nggak dari? Nggak usah Pak Ustadz. Jujur saya dapat pelajaran baru sih di hari ini Pak Ustadz. Nah iya, lu jangan cuman makannya doang lu. Karena kan timing juga. Kebanyakan orang-orang kayak kita tuh udahlah makan doang, penting niat puasa buat besok kan. Gitu doang tanpa hal-hal yang lainnya ya. Itu Pak Ustadz. Lu gue liat buka puasa pakai rendang, soto Lamongan, mie Bogor, tapi mie. Ujung-ujungnya malas. Ujungnya mie instan. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya nggak? Dari gue juga dapat masukan baru ya, dapat ilmu baru yang pasti, yang baik tuh di bulan Ramadan tuh seperti apa. Mungkin nanti penonton kita juga dapat pencerahan nih, gimana sih ngejalanin puasa di hari Ramadan yang bagus di antara buka dan sahur. Ya mungkin yang selama ini takut imsaknya lewat ya, ternyata bukan nggak boleh ya, tapi lebih baik kalau emang didekatkan dengan waktu imsak, terus disegerakan setelah beduk maghrib. Gitu. Itu Ustadz. Betul ada yang mau disampaikan lagi? Sekali. Itulah sama-sama mungkin kita perbaiki ya. Tahun demi tahun Ramadan kita, mungkin tahun Ramadan kemarin kurang nih di tarawihnya, kurang nih di baca Al-Qur'annya. Yuk di tahun ini di tahun 14 ini Ramadan kita perbaiki lagi. Karena amin. Akan lebih baik apabila amal kita dari kemarin lebih baik daripada hari ini. Iya. Seperti itu. Kayak baju gua. Nah, iya, langsung kan? Tahun demi tahun. Tahun demi tahun berubah kan? Keren banget hari ini. Salut. Parah. Menyala bangku. Jadi gitu ya, jadi gitu ya dari ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi emang banyak yang kita dari nonton dari lu grogi lu gimana lu. Jadi emang banyak penafsiran yang mungkin kita salah ya, tapi puji Tuhan gue ngomong insya Allah gimana. Gue yang ngomong insya Allah. Di sini paling tidak kita sudah mendapat ilmu yang baru. Tadi yang mungkin ternyata di sini kayak gini boleh loh, ternyata di sini kurang baik. Kita benarkan di Ramadan hari, terutama Ramadan kali ini untuk hidup kita selanjutnya. Iya, tapi Mas Bram tahu kan sasaran acara kita itu siapa? Lu. ini tahun kedua ya. Yang tahun kemarin nggak kena, tahun ini gue nggak tahu deh. Gitu ya. Baik. Tonton terus, ramein di YouTube channel KAI Wisata. Di situ bakal banyak terus episode-episode lainnya. Kalau kalian mau episode ini bahas ini dong gitu. Boleh, mau komen apa, mau kirim-kirim salam, mau nitip doa juga boleh tuh. Boleh. Bulan Ramadan yang doain banyak. Betul. Soalnya kan kita terucap itu kan juga doa juga ya. Nah kalau 1000 orang baca komen, Masya Allah, 1000 orang doainnya dibacain kan. Benar. Gitu ya. Oke. Cukup di sini dulu ya. Jadi gini nih closing ini. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Ramein Ramadan makin beribadah.